Saya kasih contoh. Di dalam BAP tahun 2024, 5 terpidana menyatakan Peggy tidak terlibat. 1 terpidana mengatakan terlibat. 5 lawan 1. Kalau 5 lawan 1, harusnya kan yang menang suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam KUHP tidak diatur. Harusnya Peggy itu tidak tersangka karena 5 menyatakan dia tidak terlibat. 1 menyatakan terlibat. Tapi sekarang terus difokuskan kepada Peggy. Mungkin targetnya oleh penyidik yang penting ada 1 orang yang divonis. Biar masyarakat puas. Ya. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba 7 terpidana ini menyatakan 2 DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada. Bagaimana sampai itu yang membuka celana korban, memerkosa, memukul, ada semua peranannya. Ada apa ini? Ini nggak bisa lagi hanya dengan pro justisia. Harus ada tim pencari fakta yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau enggak, ini kasus hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya menguap begitu saja. Kira-kira intinya itu inti daripada konferensi pers kami ini. Karena sekali lagi, yang ketiga, ada yang medsos comber atau medsos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 991 itu sudah agak mulai melemah, seolah-olah gara-gara ini terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa. Itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin ngapain saya usuli pengacara top. Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok, ya ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati yang kau maksud, nggak mungkin saya terima uang, ya? Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya? Saya benar-benar sekarang ini udah 2 nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 991 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini.
kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini, kenapa baru sekarang, sehingga seolah-olah memang seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum, selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itulah inti dari konferensi pers ini. Yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan, keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta untuk mencari fakta sebenarnya apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Itu inti daripada konferensi pers ini, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.